thumbnailnya udah bagus, judulnya udah agak clickbait gitu kan. Udah clickbait gitu ya. Jadi algoritma YouTube itu kan berubah-ubah. Dia itu mengincar video-video yang dengan seberapa betah orang nonton video lu. Lu kan konten horor nih. Lu pernah ditawarin belusukan ke kuburan jam 2 pagi. Pernah gak sih lu? Banyak yang nawarin gitu. Ada yang nawarin collab, bang ayo dong collab kita ke kuburan ini. Kuburan itu ngapain? Gue bilang, lu semedi aja. Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadilah di acara obrolan di sore hari. Di kesempatan kali ini gua mau belajar dan gua mau bertanya-tanya juga sama salah satu YouTuber di Indonesia yang pertumbuhan subscriber tuh cepet banget gitu. Waduh. Dulu perasaan subscriber lu masih sekian puluh ribu gitu ya awal-awal gue lihat ya. Sekarang subscriber lu berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. Iya. Serius lu? Asli. Cepet banget. Cek, gue juga nggak tahu. Oke, terus cara lu ngedapetin 1,4 juta itu gimana Jo? Dalam berapa lama sih? Kalau nggak salah sih 1,4 juta tuh sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. 1,5 tahun. Buat nyampe 1,4 juta nih ke yang sekarang nih gitu. Kalau sejutaan bisa 1 juta nih. Mungkin sekitar 1 tahun. 1 tahun 1 ya? tahun lebih. 1 juta dalam setahun. 1 juta dalam setahun. Yes. Itu cara lu dapetin 1 juta dalam setahun gimana sih? Caranya? Nah, soalnya kan banyak juga nih. Misalkan gua atau orang-orang sekitar gua yang dia tuh ibaratkan mau jadi YouTuber. Tapi mereka nggak tahu caranya dan baru ngupload beberapa video aja tuh mereka udah down duluan karena kok subscriber gue nggak naik-naik. Ya mungkin lo bisa cerita gitu ke gue cara lo dapat 1 juta subscriber pasti nggak banyak orang dong yang 1 juta subscriber dalam setahun gitu. Cara lo gimana sih Jo? Ya tentu gini ya, nggak mudah sih ke 1 juta itu. Ke 100 aja nih Ras. 100 ribu? Nggak 100. 100. Itu susah loh. Bener. Buat yang awal-awal nih. Jadi menurut gue ya buat yang baru memulai nih. Fokusnya jangan di duit dulu. Jangan di duit. Jangan di view. Jangan di subscriber. Itu. Kebanyakan orang tuh kenapa lo bilang tadi kan baru 10 video udah nyerah. Udah males gitu. Karena mereka fokusnya itu. Fokusnya duit, view dan subscriber. Gue kasih tau sama lo. Kalau lu bukan siapa-siapa, kecuali lu artis ya, lu artis terus pindah ke YouTube nih bikin channel, pasti meledak channel lu. Cuman kalau orang biasa gitu, pengen bikin hobi lu jadi penghasilan lah di YouTube. Menurut gua, lu nggak bisa kayak gitu. Fokus utama lu adalah, lu harus memperbaiki kualitas video lu. Lu harus belajar, pokoknya lu harus belajar. Yang lo harus lakukan dari 1 sampai 100 subscriber itu lo belajar gimana caranya jadi pembawa acara yang baik di depan kamera. Gimana caranya bikin naskah, gimana caranya membuat suatu video yang baik, caranya editing yang baik. Nah, itu yang harus pelajari. Nanti kalau semua itu udah bagus, penonton bakal datang dengan sendirinya. Bakal datang dengan sendirinya. Kalau orang udah nonton dan mereka suka konten lo, otomatis mereka bakal subscribe gitu. Oh, pokoknya tadi yang lu bilang di awal itu kan jangan fokus sama view, jangan fokus sama subscriber, jangan fokus sama uang dulu. Berarti kalau menurut gue mindset harus dirubah dong. Harus dirubah. Jadi kita menggunakan platform YouTube ini untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri gitu ya. Iya betul. Kita mengekspresikan hobi kita yang mau kita share gitu. Jangan gue buat YouTube gue mau terkenal, gue mau buat YouTube karena YouTuber tuh kesana kayak cuma ngupload video doang tapi yang kesana nggak susah ngupload video doang tapi uangnya banyak gitu. Berarti itu harus dirubah juga sih. Harus dirubah. Itu nanti kalau udah gede. Kalau udah gede oke lah. Lu bisa nyantai dikit. Cuman kalau sekarang bukan waktunya kayak gitu kan. Lu mesti belajar banyak. Nah jujur gue dulu tuh anjir gue dari 0 ke 100 ya. Gue upload video nih. Itu gue refresh terus pak page pak. Lu refresh? Kenapa gue refresh? Gue pengen lihat view-nya nambah gak nih? Awal-awal. Itu saking terobsesinya gue tuh sama view sama subscriber. Jadi zaman-zaman masih belajar dulu. Masih belajar gue refresh, nambah nih. Gue nambah 1 aja nih.
Awalnya misalnya 50, gue refresh 51. Seneng gitu. Seneng gue. Dulu yang dari subscriber lu 50 ke 51 itu masih berapa video dulu? Waktu itu kalau nggak salah masih 10 lah, masih 10 20 kalau nggak salah. Udah banyak ya? Udah banyak. Cuman kan ya itu gue bilang, lu harus tetap kulik. Lu misalnya kalau gue kan di gunung nih awalnya. Gue tuh awalnya hobi gue pasti kan gue mikir, oh gue naik gunung ya udah. Kenapa nggak gue bikin konten dari hobi gue ini kan? Hobi gue naik gunung ya. Ada pertama gue bikin tuh nge-vlog gue jalan-jalan di Ragunan tuh. Ragunan kan masih ada alam-alamnya gitu kan, pohon-pohon, binatang segala macem. Gue nge-vlog tuh, vlog nggak jelas di kan. kebun binatang Ragunan ya? Iya, asli. Lu ngapain tuh nge-vlog ngebahas apa? Gak ngebahas, gue rekam aja gitu, gak ngomong. Kalau lu bilang, oh jadi lu masih awal banget dulu itu. Masih awal banget, itu video pertama gue. Oh jadi lu ibaratkan lu belum tahu banget mau arahnya kemana dulu ya? Apa udah tahu? Gue udah tahu arahnya, gue pengen bahas tentang gunung. Cuman gue belum tahu, gue tuh belum pede bisa bilang. Oke. Belum pede buat nampilin muka gue depan kamera. Itu dia masalahnya. Makanya gue cuman nge-shoot pemandangan aja, nggak jelas gitu kan. Ya udahlah, gue upload, ya nggak ada yang nonton gitu kan. Ya udah, oke. Terus gue mikir lagi, wah ini nggak bisa nih. Pasti ada lu nemuin kayak kesalahan gitu. Iya, iya salahnya gitu. Gue belajar kalau di YouTube itu, lu harus berani tampil. Harus berani tampil gitu. Lu harus berani nunjukin muka lu. Itu. Soalnya kalau menurut gue ya, dengan lu menunjukkan muka, dengan lu ngomong depan kamera, sebenarnya lu tuh ngebentuk engagement gitu sebenarnya kan? Itu Engagement betul. kan? Engagement. Jadi seolah yang nonton lu itu kayak berasa deket sama lu gitu Iya, ya kan? betul sekali. Jadi penonton bisa connect sama lu. Kalau lu nggak nampilin muka lu, orang jadi gimana ya? Apalagi suara doang. Kurang gitu. Suara doang ada gambar itu ya. Ya terus kan habis vlog nggak jelas itu gue coba Nggak jelas. asli nggak jelas. Lu nonton aja nggak jelas itu. Masih ada sekarang video? Masih ada, itu legendaris tuh nggak bakal gue hapus. Oh, jadi itu zaman-zaman lu dari awal banget gitu. Itu awal banget itu, awal banget. Jadi di vlog itu jangan-jangan lu di kebun binatang Ragunan lu nge-review ini namanya buaya, ini namanya gajah. Gitu kali Jo ya. Aduh, kacau dah. Kucing gue rekam kucing kan. Serius lu? Gajah mah. Gak ada konten lu ya. Terus akhirnya gue gue mulai berani tampil tuh. Gue mulai nge-review tenda tuh. Jadi Nge-review tenda. ada tenda, gue review tenda ini gini. Gue berani tampil Karena tuh. pendakian camping gitu ya. Oke. Di Ragunan juga tempatnya tuh. Oh, gue kira lu udah mendaki gunung apa? Belum, gue udah mendaki. Cuman gue pikir buat syuting ini Ragunan jalan deket kan itu. Ya udah, setelah itu gue bisa dibilang kepedean gue meningkat nih. Meningkat pede gue mulai bikin video lagi, mulai dari cara mencuci tas gunung ya, cara mencuci tas gunung, cara mencuci tenda. Oke, setelah beberapa video itu gue mikir nih, view-nya kurang ya. Oke, ibaratnya dulu masih kayak kurang menarik gitu ya. Iya, ada view-nya, cuman gue kurang puas gitu loh sama view-nya. Gue pikir lagi nih, apa sih yang bisa gue kulik dari gunung ini kan, dari niche gunung ini, dari pasar gunung ini. Oh, gue inget, gue kadang tuh suka nonton sama channel-channel lain ya. Jadi mereka itu suka nyeritain pengalaman mereka tuh, mereka mendaki ketemu apa aja gitu. Di situ gue pikiran, wah, iya juga ya. Orang kan setiap naik gunung, pasti mereka punya kisah mereka sendiri dong. Ya kisahnya pasti beda-beda ya. Ada yang kenapa, ada yang kenapa. Iya, itu dia. Okay. Nah gue kepikiran nih, ada gak sih yang ngalamin kisah mistis di gunung? Nah, gue cari tuh pertama di forum-forum kan kayak Kaskus waktu itu. Gue cari, ternyata banyak tuh. Menarik juga nih kan. Terus gue coba bawain cerita. Jadi seakan-akan cerita mereka itu gue yang ngalamin dan gue ceritain ke penonton gitu. Jadi lu mencari, di YouTube lu itu lu mulai dapat kayak misalkan daripada cuman ngebahas nyuci tenda, tas yang istilahnya kurang menarik untuk ditonton. Jadi lu punya ide karena orang Indonesia itu kan tertarik sama mistis gitu. Terus banyak lah orang Indonesia yang tertarik sama mistis, horor. Mereka tuh penasaran akan cerita-cerita setan apa-apa gitu ya. Jadi yang lu mulai mengedepankan itu gitu ya. Kenapa gue mulai kedepankan itu? Pertama kan gue coba dulu tuh.
gue ceritain, ternyata engagementnya bagus. Engagement dari Yang horor itu nonton bagus. banyak. Yang nonton banyak, gue coba lagi nih. Wah, kebetulan temen gue, ada temennya cewek gue. Dia ini punya pengalaman horor naik gunung. Boleh nih, gue jadi narasumber, jadi tamu gue di channel gue kan. Gue wawancara. Ternyata setelah gue upload itu video, Pecah banget ya. pecah. Di situ gue lihat, wah, Berarti lu emang bisa, lu mulai makin percaya diri gitu lah ya. makin percaya diri. Di situ gue lihat, ini bisa nih. Konten tentang ini bisa gitu. Nah di situ bang, udah. Baru mulai Gue fokusin ke terus cerita gitu ya. horor itu. Oh, jadi video yang tadi itu yang menurut lu nggak bakal booming gitu Iya, ya. gua Yang menurut lu kayak biasa aja tapi ternyata malah pecah Ternyata banget gitu ya. pecah, iya. Kalau nggak salah waktu itu subscriber gue masih 1.000 nggak salah. 1.000. Pas gue upload video itu dapat view sekitar 100.000 dalam seminggu. 100.000. Seminggu. Itu judulnya apa? Judulnya tuh Hide di Gunung Gede. Hai di Gunung Gede. Jadi ada beberapa orang percaya kalau lagi mens itu nggak boleh naik ke gunung karena Oh gitu. mereka rentan diincar sama makhluk dunia lain lain gitu ya. Nah kebetulan si orang ini, si temennya cewek gue ini, dia mengalami itu. Jadi ya udah itu. Jadi video yang menurut lu biasa aja tapi malah booming gitu ya. Itu dia Ras. Kalau sebaliknya pernah nggak Jo? Kayak misalkan video yang lu kira bakal pecah banget nih, bakal trending, bakal booming gitu-gitu, tapi malah nggak, malah biasa aja gitu. Itu sering. Kadang gue udah bikin naskahnya udah bagus nih, thumbnailnya udah bagus, judulnya udah agak clickbait gitu kan. Udah clickbait gitu ya. Tapi pas gue upload kayak biasa aja gitu, biasa aja. Cuman kalau yang video-video kayak yang nggak gue sangka-sangka nih, yang gue kira upload lah udahlah, bodo amat mau dapat berapa view kayak gitu kan. Ternyata itu malah yang penonton suka gitu. Ya, Kita jadi, emang nggak pernah tahu. Iya nggak disangka-sangka juga. Makanya lu tuh kenapa harus tetap upload buat yang pemula-pemula nih ya? Kenapa lu harus tetap upload? Supaya itu Pak. Jadi kita ibaratnya nggak tahu video mana yang bakal booming gitu, bakal trending gitu. Ya. Jadi ketika video itu trending, maksudnya ketika video itu meledak, lu jadi tahu nih, oh ternyata video dengan topik ini disukain orang gitu banyak ya. suka. Nah pertanyaan lu sekarang, bisa nggak lu bikin video yang sama kayak gini? Gitu. Yang arahnya tuh ke situ gitu ya, yang orang-orang suka ya. Itu. Oke. Jadi cara-cara lu untuk dapat 1 juta subscriber kalau kita balik ke core-nya itu apa? Ke core conversation kita. Pertama ya tentu Untuk recap gitu. misalnya kan kita anggaplah lu udah belajar segala macam kan. Nah, sekarang tinggal lu konsisten. Konsisten. Tuh, misalnya lu jadi di YouTube itu kan ada namanya algoritma. Algoritma YouTube. Nah, lu harus bermain dengan algoritma YouTube itu. Algoritma YouTube. Karena mau nggak mau lu kalau kan mainnya di YouTube dong, di tempat orang nih, ya lu harus ikutin aturan dia dong. Kalau mau naik itu istilahnya. Jadi lu harus Kita harus ngikutin kalau caranya YouTube biar kita cepet naik tuh gimana gitu ya. Kita harus oke. ya mungkin gue bahas dikit kali ya tentang algoritma YouTube. Jadi ini pembelajaran gue ya. Jadi algoritma YouTube itu kan berubah-ubah. Nah, yang sekarang dia itu mengincar video-video yang dengan istilahnya itu audience retention. Artinya seberapa betah orang nonton video lu. Iya. Semakin betah orang nonton video lu, YouTube bakal mempromosikan video lu ke banyak orang. Itu yang bikin viral. Iya. Itu satu. Kedua adalah CTR. CTR itu artinya click through rate. Artinya seberapa cepat penonton ngeklik video lu. Misalnya video lu muncul nih di list kan, di beranda misalnya. Wah, videonya si Jo nih misalnya. Wah, klik. Gitu. Oh jadi itu algoritma YouTube-nya gitu ya. Nah, semakin tinggi dua faktor ini, audience retention sama CTR, kemungkinan YouTube bakal mempromosikan video dan channel lu itu semakin tinggi. Itulah yang bikin cepet naiknya. Oke, berarti Itu jadi apa CTR sama audience retention atau retensi penonton. gitu ya.
Oke, berarti kita harus ya kalau back to basic kita harus ngikutin algoritma YouTube-nya YouTube, bener. gitu ya. Cara-caranya biar kita tuh di semakin diluaskan gitu sama YouTube ya. Jadi YouTube ini bisa dibilang kalau yang gue lihat ya, dia pengen orang-orang tuh stay di YouTube lebih lama. Jadi YouTube ini sekarang lebih memihak sama video-video yang panjang durasinya, kayak podcast. Kalau perhatiin podcast itu naiknya cepet. Kenapa? Durasinya panjang dan penonton betah nonton. Iya. Itu dia. Soalnya ya podcast itu kan sebenarnya kita belajar dari situ juga kan. Iya betul. Apalagi kalau yang tentang storytelling ya. Orang kan gimana ya? Penasaran gitu lah. Pengen tahu nih akhir ceritanya gimana sih gitu kan. Nah mau gak mau dia stay sampai akhir. Nah disitulah yang bikin retensi penonton tinggi. Oke, kalau misalkan gini Jo. Kalau misalkan tadi kita udah ngebahas cara lu untuk dapetin 1 juta subscriber dalam setahun. Sebenarnya gue ada pertanyaan lain lagi Jo. Kan kalau misalkan YouTuber itu kan kesannya kayak yang terlihat mudah gitu kan. Terlihat mudah, terlihat senang, kerjaannya kayak cuma upload video, lu dapat kalau yang besar-besar nih, lu dapat endorsement, lu jadi brand ambassador suatu produk. Jadi ibarat kan uang lu gampang gitu. Tapi gue yakin semua pekerjaan pasti ada sisi gak enaknya dong. Pasti dong. Kalau misalkan hal yang gak lu suka dari karir lu sekarang, itu apa sih Jo? Jadi gak enaknya gitu gini Ras. Kalau gue ya, di YouTube itu anxiety-nya gede Ras. Jadi anxiety itu kayak was-was gitu. Jadi misalnya gini, di YouTube itu lu ada pressure, ada tekanan buat terus upload. Jadi lu mau nggak peduli, mau mood lu lagi hancur, mau lu lagi ditimpa apa, lu tuh harus upload. Kenapa? Karena kita ada anxiety sebagai YouTuber tuh, kalau nggak upload misalnya dalam jangka waktu tertentu, lu keluar dari algoritma. Oh gitu. Itu berapa lama? Waktu tertentunya tuh berapa lama? Misal nih lu nggak upload lah misal seminggu atau 2 minggu. Nah, lu upload lagi nih, view-nya tiba-tiba yang biasa lu dapat misal 100.000 per hari, lu vakum misalnya 2 minggu tuh nggak upload sama sekali, nggak ada announcement apa-apa, lu ngilang gitu aja misalnya. Tahu-tahu pas lu upload lagi view-nya cuman dikit, 10.000. Itu banyak yang kayak gitu. Itu kenapa begitu? Karena mereka udah keluar dari algoritma YouTube. Itu berarti peraturan dari YouTube-nya ya? Bukan peraturan sih. Apa misalkan apa ibaratnya kayak etika YouTube-nya gitu? Bukan sih Ras, kayak gimana? Gue agak susah sih sama algoritma tuh. Jadi ya itu algoritma tuh memihak sama channel yang aktif bisa dibilang. Aktif. Jadi semakin lo aktif, YouTube seneng nih. Wah nih channel aktif banget nih. Terus yang nonton betah lagi kan. Udah nih promoin terus nih channel gitu. Misalnya. Nah itu pressure-nya di situ. Itu gak enak banget itu. Jadi seolah-olah lu kayak diikat gitu sama YouTube ya. Yes, padahal sebenarnya gak diikat. Tapi berasa diikat. Tapi berasa. Karena sebenarnya sih kalau kita istirahat seminggu 2 minggu sih sebenarnya fine-fine aja gitu loh. Cuman anxiety-nya itu loh. Kayak anjir ntar gue masih ada yang nonton kayak gitu. Oh ini karir gue gitu. Aduh ntar kalau gak ada yang nonton lagi gimana gitu kan. Terus kalau kemana-mana istilahnya biar lu tetap upload, lu kemana-mana bawa kamera gitu. Iya, atau nggak bawa laptop kan buat ngedit di jalan gitu. Lu pernah nggak sih lu kan konten horor nih, lu pernah ditawarin misalkan kayak apa ya kalau horor itu, lu belusukan ke kuburan jam 2 pagi. Pernah gak sih lu? Banyak yang nawarin gitu. Ada yang nawarin collab, bang ayo dong collab kita ke kuburan ini. Kuburan itu ngapain? Gue bilang lu semedi aja. Diajak ke kuburan gitu ya. Kebanyakan dari itu gak gue tanggepin. Karena kenapa? Ya karena channel gue gak mau ke situ. Channel gue itu bukan buat nyari setan. Gue sebenarnya gue gak peduli sama setan gitu. Maksudnya gini, kalau mereka mau muncul ya silahkan. Tapi kalau nggak muncul gue nggak mau nyari gitu loh. Biarin aja. Biarin aja. Jadi ibaratkan lu tuh kayak cuman menceritakan kisah orang aja gitu. Jadi gue menceritakan kisah. Arah lu emang situ gitu kan. Jadi dari kisah-kisah mereka itu Ras, kadang ada pelajaran yang bisa diambil. Kayak misalnya naik gunung nih, kenapa kok mereka bisa hilang misalnya? Oh ternyata mereka ini
habis ngencingin pohon. Begitu. Karena kan ngencingin pohon itu ya bisa dibilang sangat tidak disarankan lah gitu kan. Atau kan ngencingin lobang. Atau enggak mereka ngapain lah kayak mesum di gunung gitu kan. Mungkin mereka dapat gangguan dan segala macam. Nah, dari situ kita udah belajar nih. Oh, jadi di gunung itu kita harus belajar yang namanya tata krama. Namanya kita bertamu nih ke gunung, kita harus jaga sopan santun, nggak boleh sembarangan segala macam gitu. Jadi itu yang pengen gue sampein ke orang-orang. Jadi nggak hanya horornya doang, nggak pengen bikin lo takut doang gitu. Tapi sebenarnya ada poin-poin yang mau lo sampaikan itu kan etikanya. Iya, gitu gue pengen para pendaki ini bisa lebih attitude-nya dijaga lah kalau naik gunung gitu. Oke deh Jo. Gue bener-bener berterima kasih buat Jo. Lu udah mau bantuin gue di sini. Gue terima kasih lah udah diundang gue. Gokil. Oke, semoga ya kalian udah denger juga lah kata-katanya Bang Jo. Jadi kalau YouTuber itu nggak semuanya enak gitu. Ada sisi nggak enaknya juga. Semoga di video ini kalian bisa belajar. Ada yang bisa diambil kesimpulannya, diambil baik-baiknya. Oke, terakhir dari gue ucapkan terima kasih kalau udah ada yang sampai nonton sejauh ini. Pokoknya harus nonton sampai habis ya. Oke, thank you. I'll see you in next video.